Ya, pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show peringatan Puncak Hari Anak Nasional Provinsi Aceh tahun 2019, dan di mana maksud dan tujuan dilaksanakan diperingati Puncak Hari Anak Nasional ini adalah dimaksudkan agar seluruh komponen bangsa Indonesia, yaitu negara, pemerintah, perbankan, masyarakat, keluarga, orang tua, dan juga individu secara bersama-sama untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk pencegahan dan pemberantasan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Ya, saya ke Ibu Nevi. Bu Nevi melihat banyak sekali pada faktanya banyak anak yang sekarang ini harus ditinggalkan di rumah, ya. Ini dikarenakan orang tuanya juga harus bekerja, ya. Di mana kondisi tersebut tentunya tidak akan menjadi sebuah permasalahan sebenarnya. Nah, tapi bagaimana jika melihat pola pengasuhan yang seperti ini, di mana orang tua yang terlalu sibuk sehingga ini meninggalkan anak-anaknya di rumah, bahkan juga dengan dengan pengasuhnya begitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi tingkat tumbuh kembangnya nanti ke depan, Ibu? Jelas sekali kalau orang tua tidak bisa pola asuh yang salah terhadap anaknya, itu berakibat pada masa depan anaknya terkait dengan perilaku, ya kan? Sekarang banyak ibu yang meninggalkan ya anak-anaknya karena ini, tapi saya pikir ibu tersebut walaupun dengan kualitas waktu yang sedikit, minimal dia harus bisa memberikan baik itu contoh, terus pemilihan pengasuh yang tepat, karena apabila hal itu tidak dilakukan, justru dia yang mengabaikan perlindungan terhadap anaknya, ya kan? Banyak sekarang kasus-kasus yang terjadi, justru pelaku pelecehan seksual terhadap anak justru orang-orang dekat. Sekarang juga kita nggak bisa aman, oh kalau anak saya nih laki-laki nih aman, tidak dilakukan pelecehan seksual, tapi anak laki-laki juga menjadi sasaran utama malah sekarang, ya Bu ya. Sekarang lebih sering kita dengar sasarannya anak laki-laki. Ya, seperti Ibu katakan tadi, ada beberapa kasus yang ditangani yang kami melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum agar dihukum yang inilah ada efek jera, karena inilah bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang kami lakukan. Kemudian juga terkait dengan kebijakan, walaupun pemerintah Aceh sudah ada Kanun nomor 11 tahun 2008 terkait dengan perlindungan anak, kemudian ada Pergub tentang pornografi nomor 68 dan 36 gitu kan. Namun itu dalam implementasinya di dalam masyarakat itu kan masih kurang. Betul, ya kan? Nah, inilah perlu kerja-kerja bersama kita, baik itu keluarga, masyarakat, dan yang utama dan paling utama adalah keluarga. Kita tahan dulu ya Bu ya, kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Iya, halo, Assalamualaikum, Anda sudah on air, silakan. Dengan siapa Anda di mana? Ya, kami masih menunggu di studio. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, dengan Bapak Tarmizi di Sibre. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu, saya mendengar itu sedari. Kemudian anak-anak sekarang terpengaruh pada makanan dan minuman yang sangat yang Pak Tarmizi, mohon maaf suaranya bisa dibesarkan sedikit Pak Tarmizi. Saya sangat bersyukur adanya pembinaan terhadap anak-anak, karena generasi yang akan datang sangat bergantung pada orang tua sebenarnya. Cuman ada saya lihat gincangan, misalnya anak-anak sekarang ini beli makanan, minuman yang berbahaya lah, kalau kimiawi terlalu banyak kan berbahaya. Semua makanan dijual sudah ada kimia. Semua obat yang dimakan semua kimia. Bagaimana anak-anak masa depan? Saya khawatir terhadap kesehatan mereka itu. Yang kedua, saya lihat untuk kekebalan anak-anak itu, anak-anak perlu dibiarkan main di tanah. Apakah ini memungkinkan? Karena dengan kekuatan tanah dapat menghasilkan kekebalan tubuh yang sangat prima. Baik. Menurut saya. Terima kasih atas jawaban Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tarmizi di Sibre. Ini salah satu Bapak yang sangat peduli sekali terhadap kesehatan anaknya juga tumbuh kembangnya. Yang dimana beliau mempertanyakan
kekhawatirannya pemilihan makanan yang sekarang ini banyak sekali, banyak pengawetnya, pewarnanya juga ya Bu ya, zat-zat kimia, di mana kita begitu mengantar anak-anak di sekolah, kita tidak bisa mengontrol anak-anak untuk jajan apa saja. Tanggapannya Ibu Nevi dan juga Ibu Diah, silakan, ini boleh siapa saja. Ibu Diah boleh. Silakan Ibu dulu barangkali. Baik. Tadi makanya tema kita untuk peringatan Hari Anak tadi kembali kualitas keluarga ya sebagai penopang perlindungan anak. Yang pertama tentunya filternya di situ di dalam keluarga. Nah, ini memang perlu pola makan ini perlu kita ajari anak dari sedini mungkin ya. Tentang makanan-makanan sehat. Ini kalau hal ini mungkin di PKK dan juga di Pokja Bunda PAUD, di PAUD itu kita mengajari juga bagaimana makanan-makanan yang bergizi, kemudian apa yang makanan yang bergizi untuk saat ini. Kalau dulu itu 4 sehat 5 sempurna ya Mbak ya dulu ingat. Iya, betul. Tapi kalau sekarang kita kan sudah berubah, kita namanya sekarang isi piringku. Isi piringku udah berubah. Jadi yang artinya kalau dulu ada susu, nah sekarang nggak pakai susu nggak apa-apa, asalkan protein. Susu itu kan protein penggantinya, karena di tempat-tempat tertentu juga tidak mendapat akses susu, tapi tidak apa-apa, bisa digantikan dengan protein. Nah seperti itu yang memang di sekolah di sekolah mulai dari tingkat yang paling rendah PAUD itu sudah diajarkan. Nah tentunya keluarga juga memberikan tambahan bagaimana pengolahan makanan di rumah sehingga nantinya anak cukup makan di rumah gitu ya. Sebelum sarapan, sebelum berangkat sekolah tentunya sudah sarapan dulu. Jangan sampai anak dibiarkan nggak sarapan terus kemudian ke sekolah, nah jajanan-jajanan. Tetapi di sekolah pun kita juga punya program baik itu di Dinas Pendidikan, kemudian di DPMG, kemudian di PKK. Kita juga punya program-program tentang jajanan sehat. Bagaimana kita menyisir makanan-makanan yang dijajakan di sekitar sekolah-sekolah itu, apakah bagaimana makanan itu berbahaya atau tidak terhadap kesehatan anak. Ini kita lakukan terus-menerus. Tetapi tentu saja ini masih terus-menerus kita perlu lakukan dan perlu kita awasi bersama-sama. Tentunya harus kita lindungi anak-anak kita, yang salah satu tadi itu dengan ke depan kita ada bonus demografi, ini termasuk kesehatannya nih. Kalau nggak sehat tadi seperti yang dikhawatirkan Bapak tadi, kita khawatir juga ini nanti ya malah sakit-sakitan nih pemimpin, kita melahirkan pimpinan yang sakit-sakitan nih, kita nggak mau juga ya. Itu yang dari pertanyaan pertama tadi. Nah ini tentang kekebalan tubuhnya Ibu Nevi atau Ibu Diah nih kembali. Bu Nevi ya, iya, boleh silakan Ibu. Ini kalau saya kecil dulu kayaknya kembali lagi ke masa kecil saya sering main tanah ya Bu ya. Justru kalau saya sendiri ini ya, anak jangan terlalu terlalu diprotek ya. Sehingga kalau terlalu diprotek dia ini nggak kebal tubuhnya, rawan dia penyakit. Sedikit aja kena hujan sakit. Begitu juga anak, pada saatnya dia boleh bermain tanah, tapi tentu saja kita melihat wilayah yang dimana dia bermain bukanlah tempat comberan ya kan. Kita juga dulu pernah main di kali ya kan. Kali itu kan juga bagian dari tanah ya, tanah yang kali yang langsung tapi airnya cetek ya. Iya, cetek begitu. Ya. Nah itu membuat kekebalan tubuh kita juga lebih ini ya. Jadi di air kali yang dingin kita bisa masuk. Tapi kalau terlalu ini, itu menurut pemahaman saya Ibu, bagaimana Bu pendapat Ibu ya? Saya pikir begitu, sehingga jangan terlalu, kalau terlalu diprotek anaknya justru rentan terhadap penyakit ya. Sedikit-sedikit demam, barangkali sedikit perubahan cuaca demam. Tapi kalau anak dibiarkan bermain, tapi tentu saja orang tuanya melihat ya masih kan, dalam pantauan masih dalam pantauan bagaimana yang mainnya di tempat yang yang benar-benar itu juga berbahaya, tanahnya itu ada mengandung macam ya kan. Sekarang juga orang tua juga harus melihat itu. Inilah fungsi keluarga ya. Ibu bagaimana dia permainan-permainan baik itu di halaman, itu baik. Sekarang banyak juga di era globalisasi, sekarang kan ibu-ibu juga mau lebih gampang. Dia mau asik sendiri, anaknya dibekali dengan gadget. Lalu anaknya sibuk dikurung dalam kamar. Dipikir anakku baik, nih asik ini ya. Jadilah ketagihan, dan bahkan sekarang lagi diteliti ya Bu ya, bahaya
dari anak-anak melihat itu juga efek di mata, efek di ketagihan, otak, dan dia menjadi edik terhadap permainan-permainan itu, dan sekarang kayaknya semakin memprihatinkan. Betul, bahkan sekarang kita banyak seminar-seminar yang memberi penyadaran kepada ibu-ibu muda hari ini ya, jangan anaknya dibiarkan terhadap, tapi kan ibu-ibu sekarang kan juga dia asik dengan ini dengan ya, gadgetnya juga, dengan gitu gadgetnya juga, sehingga dia tidak ini dia sudah luput dari perlindungannya terhadap anak. Nah, inilah yang makanya tema tahun ini bagaimana keluarga menjadi penopang perlindungan anak, supaya ini diberi penyadaran kepada masyarakat, orang tua, dan para guru untuk terus mengkampanyekan terkait hal ini ya, sehingga anak-anak kita ke depan tidak menjadi anak-anak yang alay, Bu ya. Sehingga mempergunakan alat-alat teknologinya tidak pada tempatnya. Saya pikir ini yang perlu kita sampaikan kepada ibu-ibu sekarang. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kita mungkin approach-nya terhadap masalah bagaimana permainan yang berkaitan dengan tanah itu digalakkan kembali, nanti juga dipromosikan besok Bu ya, kita mainan-mainan tradisional gitu ya, kita permainan tradisional, engklek ya, terus permainan yang pakai kelereng dan lain sebagainya itu besok kita promosikan kembali. Dan mudah-mudahan itu menjadi digemari lagi gitu dengan anak-anak zaman sekarang. Tetapi tentu kita ada beda perlakuan untuk anak-anak yang sudah terlanjur ini, yang kalau udah anak SMP, SMA itu kan sudah mereka kenalnya kan memang dengan gadget ya. Betul. Nah itu mungkin lebih banyak difokuskan untuk bisa berwisata bareng-bareng keluarga, terus kemudian bisa berolahraga. Banyak dimotivasi, dan keluarga juga harus menyediakan waktu untuk berolahraga bersama, seperti misalnya kalau sekarang yang lagi goes ya. Goes bareng gitu, goes bareng, terus kemudian olahraga ya sekedar jalan-jalan sehat dan lain sebagainya. Keluarga harus menyediakan waktu untuk itu, untuk anak-anak yang relatif sudah SMP, SMA. Nah kemudian untuk anak-anak yang PAUD ini malah saya punya optimisme yang tinggi, karena sekarang memang di PAUD, di pendidikan PAUD itu memang menggerakkan anak-anak untuk lebih banyak bermain di outdoor gitu ya. Sudah ada program-programnya, dan banyak fokus anak untuk bisa bergerak dan istilahnya bukan murni olahraga, tapi menggerakkan badan dan berlari-larian, bermain, semua permainan itu bisa dilakukan secara outdoor. Dan bahkan kemarin yang terakhir saya selaku pembina Pokja PAUD itu kita mengunjungi salah satu sekolah alam di Aceh Besar. Itu yang sekolah alam ini banyak dia berinteraksi dengan alam, mengajari anak bagaimana menanam, ya bermain-main dengan itu kan alam. main tanah juga tuh ya. Jadi keren, saya optimisme banget untuk yang anak-anak yang sekarang usia PAUD, dan para orang tua sekarang itu sudah mulai sadar ya, yang generasi sekarang. Kalau yang generasi lalu itu kita perlu banyak penyadaran ke sekolah-sekolah untuk memberikan contoh-contoh, dan juga orang tua memberikan contoh. Ini kalau untuk anak PAUD ini kita sudah ada namanya Gernas Baku, gerakan nasional orang tua membacakan buku. Kan harus orang tua. Orang tua, karena tiap hari anak melihat orang tua sebagai role model. Makanya bukan hanya anak yang dipaksa membaca, tapi orang tuanya juga kasih contoh pada anak-anak gitu. Iya, dan memang ini kembali lagi untuk seperti kekebalan tubuh tadi, bermain tanah ya Bu ya, dimana setiap di zaman milenial ini kita melihat anak-anak ini lebih sibuk dengan HP-nya, handphonenya. Nah jadi diharapkan untuk besok juga anak-anak dan juga orang tua ini bisa kembali menggalakkan promosi untuk permainan tradisional seperti tadi yang Ibu dia sebutkan, engklek ya Ibu ya. Main apa tuh yang gitu-gitu tuh apa tuh Bu? Engrang ya Bu ya. Luar biasa sekali untuk acara besok ya. Jangan lupa yang pastinya ini besok jam berapa sih Bu mulai untuk puncaknya sendiri Bu? Kita mulai dari jam 8. Nah, perlu juga kami informasikan nih Kak Tia ya, bahwa anak-anak juga melakukan penilaian ya kan. Penilaian terhadap instansi, LSM, lembaga masyarakat, pemerintah, juga perorangan.
terhadap komitmennya terhadap perlindungan anak. Nah, ini anak-anak sendiri nih yang melakukan penilaian. Nah, kemudian kita juga besok ada juga dari Ibu PKK, Wakil Ketua PKK untuk melakukan santunan anak yatim ya Bu ya, itu bagian dari ini kita kegiatan kita. Kemudian juga terkait dengan launching KIA ya, Kartu Identitas Anak. Nah, itu besok juga akan kita lakukan bersamaan di hari puncak. Kemudian ada membuka layanan untuk sertifikat. Iya, sertifikat kelahiran juga akte ada, kelahiran, akte kelahiran. Akte kelahiran juga Ya. besok Bagi yang ya. belum punya. Bagi yang belum punya. Jadi kalau misalkan ada yang ini sudah lama melahirkannya tapi dia belum punya akte, bagaimana Bisa, besok juga bisa, datang Bu ya? bisa. Oke, Dan juga kita bekerja sama dengan dinas registrasi dan ikut juga dalam kegiatan itu, berpartisipasi dalam kegiatan. Jadi besok kegiatan bersama ini. Dan ini full. Full. Sampai Jadi jam? dari PKK, dari dinas registrasi, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan sesuai dengan tusinya masing-masing, ya kan? Jadi begitu. Baik. Nah pemirsa jangan lupa juga kami juga masih mengundang Anda untuk interaktif langsung di 0822 5368 8839. Seperti tadi Bapak Tarmizi di Sibreh yang bertanya kepada kedua narasumber saya di sore hari ini. Anda juga kami persilakan nanti juga di segmen sekarang, segmen kedua dan juga segmen ketiga. Ya baik, ya saya ke Ibu Diah. Ibu, ini kan temanya besok tadi sudah disebutkan kualitas keluarga penopang perlindungan anak. Nah, kita melihat banyak sekali orang tua laki-laki, ayah maksudnya, ini kurang memperhatikan, kurang mempedulikan dan kurang mengontrol bagaimana perkembangan anak-anaknya karena sebagian masyarakat juga berpikir ini adalah tugasnya si ibu. Nah, ini bagaimana untuk mengajak peran ayah serta untuk ayo kita libatkan sama-sama untuk subtema nih Bu. Iya. Subtema nih Bu. Subtemanya sendiri nih Bu ya, untuk mengajak si ayahnya ayah. untuk lebih aktif lagi menemani si peran anaknya laki-laki tumbuh ayah. kembangnya. Ya, mungkin ada Ibu Diah, silakan. Iya. Sebetulnya kita sudah sadari ya ini sejak lama, cuman bagaimana mengimplementasikan itu suatu kesulitan yang tersendiri. Tapi kita juga tidak boleh putus asa. Nah, ini kita terus-menerus mengadakan sosialisasi untuk mengajak para ayah. Ya, para laki-laki istilahnya untuk menjadi ayah siaga ya, dari mulai mengandung istri itu sudah terlibat berinteraksi dengan anak yang masih di dalam kandungan, termasuk mendoakan, bercerita suaranya gitu. Itu sudah mulai sebetulnya di dalam pendidikan sekarang ya. Dan juga kita mengadakan sosialisasi secara seminar dan lain sebagainya. Kemarin kita mengadakan yang terakhir itu di Benar Meriah bersama BKKBN itu mengadakan, tapi juga belum cukup memuaskan karena ternyata yang hadir itu masih banyak ibu-ibu, ya. Tapi ya itu saya melihat sendiri saat ini fenomena itu sudah ada perbaikan, ya sudah ada perbaikan. Saya melihat ayah-ayah muda itu sudah ayah-ayah muda ini sudah sangat perhatian terhadap anaknya ya. Bahkan ada yang di dekat saya, itu ada yang di dekat-dekat saya itu bahkan ayahnya sudah berperan untuk menjaga anak itu sudah berganti dengan istri, maksudnya gantian menjaga istrinya sebentar kerja terus kemudian bapaknya yang menjaga di rumah. Nah, ini saya rasa peran tersebut sangat bagus sekali, termasuk untuk tumbuh kembang anak, di mana tentunya anak itu harus melihat itu dari dua sisi ya. Ada role model yang feminin yang memberikan kasih sayang, tetapi ada juga role model yang dengan karakter maconya untuk melit keluarga gitu ya. Jadi itu role model itu dua-duanya harus dilihat dan dimengerti oleh anak untuk melihat bagaimana sejauh mana peran seorang perempuan dan peran seorang laki-laki di dalam keluarga. Itu menurut saya. Mungkin Bu Nevi bisa menambahkan. Iya, sulitnya gimana nih Bu? Yang paling sulitnya bagaimana? Ya, sekarang gini Bu, patriarki ini ya masih ada ya dalam budaya patriarki itu masih ada dalam masyarakat kita ya. Kadang-kadang kalau tugasnya dapur, kasur ya kan, itu tugas perempuan. Kalau yang di ranah publik
itu menjadi tugasnya laki-laki. Nah, hari ini kan kita terus mengkampanyekan bahwa ini adalah tugas bersama. Tentu saja ada hal-hal yang mungkin dipertukarkan dan yang tidak bisa dipertukarkan, ya kan? Di Dinas Pemberdayaan Perempuan juga kita sudah melakukan namanya kegiatan hevosi, itu peran ayah dalam sebuah keluarga. Nah, betul seperti yang Ibu Diah katakan tadi, bahwa memang pada saat kita mengundang, ini yang hadir justru masih perempuan. Jadi sedikit sekali partisipasi laki-laki, karena dia memang mindsetnya terus kalau nggak usah kan ya, jauh programnya, kalau yang mengundang saja dinas PP dan PA, pasti yang datang itu baik di instansi loh. Kadang dikirim ibu-ibu. Jadi bapak-bapaknya merasa ini, padahal banyak hal yang harus diketahui terkait dengan persoalan perempuan dan anak. Dan hari ini kalau kita lihat persoalan perempuan dan anak semakin tinggi masalahnya, ya kan, makin beragam, dan ini membutuhkan peran-peran semua kita, ulama, umara, masyarakat, kemudian yang paling di unit terkecil tentu saja keluarga yang paling berperan dalam hal perlindungan terhadap anak. Dan sesuai dengan inilah undang-undang saja sudah mengamanahkan, ya, di Undang-Undang 45 kan pasal 28B ya ayat 2 kan, anak kan kewajiban negara untuk melindungi anak dari diskriminasi, dari kekerasan, dan menjamin tumbuh kembang anak. Dan inilah yang menjadi tugas kita bersama. Dan kami hari ini alhamdulillah sekali Ibu juga saling memperkuat, ya, saling bersinergi untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan perlindungan anak secara keseluruhan. Baik, nah Ibu Nevi, saya ingin bertanya satu hal tentang di mana ini yang menjadi adalah korban anak-anak dari kekerasan anak-anak, ya Ibu, ya. Untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan tingkat seperti seksual ataupun kriminalitas yang lain ini, apakah mereka juga nanti berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak normal pada umumnya? Dan ini akan sulit sekali, di mana kita akan menghadirkan seperti psikolog mungkin. Nah, seberapa banyak harapan anak-anak tersebut bisa diterima kembali oleh masyarakat, Ibu? Nah, ini merupakan tugas kita bersama, dan kebetulan dan memang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai unit layanan yang namanya P2TP2A, yang memang kalau di provinsi merupakan menjadi pusat rujukan, ya, dari seluruh kabupaten kota. Nah, apabila ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di tingkat kabupaten tidak mampu ditangani atau terkait dengan kurangnya tenaga ahli, ya kan, bisa merujuk ke provinsi. Nah, kita kan perlu psikolog klinis yang tentu saja di tingkat kabupaten itu kadang-kadang tidak ada. Inilah yang bisa memulihkan anak-anak dari trauma terkait dengan kekerasan yang dialaminya. Dan kami termasuk juga Ibu yang dikatakan tadi bahwa kita juga mengadvokasi itu para penegak hukum, bagaimana ini tidak terulang dan terjadi lagi. Jadi kita advokasi para penegak hukum juga, ini yang terus kita lakukan kepada aparat penegak hukum. Ini kalau kita lihat aparat penegak hukum tidak punya perspektif, ya, bukan tidak punya, belum punya perspektif terhadap korban. Bahkan kadang-kadang korban dijadikan korban lagi. Ini yang sering terjadi. Dan ini merupakan program utama kami untuk bagaimana melatih aparat penegak hukum untuk menjadi pelatihan terhadap aparat penegak hukum terhadap perspektif korban. Ini yang terus dilakukan, karena banyak korban kalau salah penanganan dia akan menjadi trauma terus sampai dewasa, dan bahkan kalau tidak dipulihkan dengan baik akan menjadi pelaku di kemudian hari. Dan ini yang sangat kita khawatirkan. Miris sekali dari nantinya. Baik, nah ini juga diharapkan menjadi proyek utama dari dinas yang dibawahi oleh Ibu Nevi, ya. Baik, nah Ibu, saya tambahin sedikit, silakan, Ibu, sebelum nanti salah persepsi. Nggak, sebetulnya saat ini sudah banyak penegak hukum itu yang memang satu persepsi sebetulnya dengan DP3A, dengan kita semua, artinya anak harus dilindungi.
itu sama persepsinya semua, karena kan semua pasti punya anak, nggak mau dong ya. Itu sama satu persepsi dan kita tidak ada masalah dengan itu. Bahkan di case di tempat-tempat tertentu itu penegak hukumnya malahan justru punya kasus-kasus yang menerapkan hukumannya itu melebihi dari yang kita perkirakan. Nah, itu kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya Abdia ya, terus Nagan Raya kemarin itu ada. Nah, dari adanya kasus-kasus ini saya rasa bisa menjadi pelajaran bagi penegak hukum di tempat kabupaten yang lain. Maksudnya jangan khawatir, karena kan sudah ada case dan sudah ada payung-payung hukum yang menaungi, dan itu so far itu bisa terlindungi penegak-penegak hukum tersebut, dan hukuman yang kita sama-sama inginkan secara maksimal itu bisa dieksekusi, itu bisa dilaksanakan. Kita sebetulnya tujuan kita bukan untuk balas dendam nih, ya kan? Tapi kita mau efek jerah tersebut, sehingga tidak lagi ada kejadian-kejadian serupa. Itu pertama. Terus kemudian kita juga memberikan pelajaran juga kepada anak-anak korban ini. Artinya siapapun yang berbuat jahat terhadap mereka tidak bisa dengan bebas berjalan keluar setelah melakukan kejahatan. Nah, itu sehingga mereka ada efek merasa terlindungi bagi anak korban, sehingga mereka ada trust juga kepada orang tua, kepada pemerintah, kepada lembaga, itu ada trust, sehingga mereka dengan sendirinya lebih cepat menimbulkan rasa kepercayaan dirinya kembali. Bisa sembuh dengan sendirinya begitu ya Bu ya. Dan kita sekarang berinisiasi gencar sekali ya Bu ya, ke para hakim, kita beraudiensi ke kepolisian, ke kejaksaan, terus menerus, dan alhamdulillah so far mulus-mulus ya, semua pihak. Alhamdulillah, karena niatnya kali ya. Semua pihak memang ingin melindungi anak. Ya baiklah, terima kasih pemirsa. Nanti kami akan segera kembali, tetap di Special Talk Show.